Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesehatan, kesempatan serta umur panjang sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas kuliah daring seperti sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Amar Ma'ruf. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pemeliharaan perangkat lunak, yang mana di pemeliharaan perangkat lunak ini terdapat 3 poin. Yang pertama, definisi pemeliharaan perangkat lunak, yang kedua, konsep, dan yang ketiga, teknik pemeliharaan perangkat lunak. Baik, kita langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama yaitu definisi pemeliharaan perangkat lunak. Definisi pemeliharaan perangkat lunak adalah proses umum perubahan perangkat lunak setelah diserahkan ke konsumen. Perubahan mungkin berupa perubahan sederhana untuk membetulkan error coding, atau perubahan yang lebih ekstensif untuk membetulkan error perancangan, signifikan untuk membetulkan error spesifikasi persyaratan baru. Pemeliharaan software dapat diartikan juga suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu sistem dalam atau memperbaikinya sampai suatu kondisi yang bisa diterima. Pada bulan April 1970 didefinisikan sebuah istilah untuk teknologi pemeliharaan yang mencakup pengertian yang lebih luas daripada pengertian pemeliharaan di atas. Istilah ini adalah teroteknologi, merupakan siklus terakhir dari SDLC, yaitu dengan pemeriksaan periodik, audit, dan permintaan pengguna akan menjadi source untuk melakukan perawatan sistem di seluruh masa hidup sistem. Kita masuk yang kedua, yaitu konsep pemeliharaan perangkat lunak. Jika berbicara mengenai konsep pemeliharaan yang biasa dilakukan untuk perangkat lunak, maka secara mudah konsep dalam pemeliharaan perangkat lunak adalah dengan merubah komponen yang ada di dalam perangkat lunak tersebut supaya bisa lebih berguna bagi para penggunanya. Salah satu contoh pemeliharaan perangkat lunak yang biasa Anda temukan adalah penambahan fitur atau fungsi yang ada di perangkat lunak tersebut. Sebagai contoh, perangkat lunak untuk printer yang mungkin sebelumnya hanya bisa menampung satu pengguna di satu waktu yang bersamaan. Contoh tersebut hanya satu dari banyak contoh pemeliharaan yang biasa dilakukan pada perangkat lunak. Yang ketiga, teknik pemeliharaan perangkat lunak. Untuk teknik pemeliharaan yang biasa dilakukan pada perangkat lunak, pada dasarnya tidak ada teknik atau metode yang 100% pasti. Hal ini karena pemeliharaan biasanya dilakukan sebagai solusi dari masalah yang muncul. Dengan kata lain, pemeliharaan mungkin tidak diperlukan andai kata tidak ada masalah yang muncul. Akan tetapi, ada beberapa teknik yang bisa dilakukan dalam pemeliharaan perangkat lunak. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, perbaikan. Yang dimaksud perbaikan adalah satu jenis pemeliharaan yang biasanya dilakukan saat ada masalah berkaitan dengan perangkat lunak. Yang kedua, peningkatan. Dalam hal ini, peningkatan sebenarnya cukup mirip dengan perbaikan. Hanya saja, peningkatan biasanya dilakukan tanpa harus ada masalah yang muncul terlebih dahulu. Yang ketiga, penambahan. Dalam penambahan, biasanya perangkat lunak mendapatkan beberapa fungsi atau fitur tambahan. Dalam hal ini, beberapa perangkat lunak memang sering mendapatkan penambahan dalam kasus pemeliharaan perangkat lunak. Akan tetapi, beberapa perangkat hanya mendapatkan peningkatan atau perbaikan tanpa butuh penambahan fitur atau fungsi. Dan yang terakhir, pengurangan. Hal ini sangat jarang terjadi karena biasanya pengurangan fitur atau fungsi hanya dilakukan jika fitur atau fungsi tersebut memang tidak diperlukan. Perlu digarisbawahi, biasanya pemeliharaan semacam ini dilakukan hanya jika versi terbaru dari perangkat lunak tersebut akan dihancurkan. Jadi, jangan kaget jika Anda memiliki perangkat lunak dengan berbagai versi dan ada beberapa fitur atau fungsi yang absen di perangkat lunak versi tersebut Anda. Mungkin hanya ini presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.